Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting dan menjadi prioritas dalam hidup kita, karena olehnya iman kita bertumbuh, rohani kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19. Firman-Nya berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, kuasa dari kesepakatan. Bahwa ternyata dari firman Allah hari ini mengingatkan dan menasihati kita bahwa ada suatu kuasa yang luar biasa ketika ada suatu kesepakatan. Ada sesuatu yang sorga tidak harus menjawab ketika ada suatu kesepakatan. Makanya ayat 19 tadi berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Ini menunjukkan kuasa dari kesepakatan. Kalau kita bicara sepakat, berarti pasti melibatkan lebih dari satu orang. Minimal 2 orang, 3 orang, atau berapapun. Yang sepakat pasti berurusan dengan ada suatu kesehatian. Ketika ada suatu kesatuan, kesehatian berpadu menjadi satu. Itu yang namanya sepakat. Dan ada kuasa, ada suatu power dari suatu agreement dari kebenaran firman Allah hari ini. Itu berarti bahwa betapa pentingnya sebagai umat untuk kita membangun kesepakatan dalam beribadah, dalam berdoa. Itu harus ada kesehatian yang sungguh-sungguh dan sepakat. Lalu apa kuasa dari kesepakatan itu? Setidaknya ada 3 hal yang saya coba amati dari nats firman Allah di hari ini. Yang pertama, dalam ayat 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di sini kita melihat yang pertama, kuasa dari kesepakatan itu adalah apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu kuasa dari suatu kesepakatan. Ayat ini dilatar belakangi pengajaran Yesus, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ketika ada orang berbuat salah, kita tegur 4 mata. Artinya tidak melibatkan orang lain. Kalau ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Bawa 2 atau 3 orang yang jadi saksi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Terus ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jadi sudah ditegur 4 mata, sudah ada saksi 2 atau 3 orang. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Terus kalau belum sampai lagi, disampaikan kepada banyak orang, kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Atas dasar latar belakang ayat itulah Yesus berkata dalam ayat 18,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi kalau kamu sudah bicara 4 mata dia tidak mendengar, terus dia ada 2-3 orang saksi, tetap dia tidak percaya. Sudah disampaikan kepada jemaat, tetap dia tidak mau mendengarkan. Kalau kita mengatakan bahwa dia seorang yang tidak mengenal Allah, maka di sorga juga akan mengaminkan itu. Kalau kita berkata bahwa dia ini seorang pemungut cukai, ini orang bebal, maka sorga pun akan mengaminkan itu. Itu yang dimaksud, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ini juga menunjuk kepada ada suatu kesepakatan. Sudah melibatkan banyak orang. Tapi akhirnya kita memutuskan bahwa dia tidak mengenal Allah. Dia seorang pemungut cukai. Maka apa yang kita putuskan di dunia ini juga akan diputuskan di sorga. Apa yang kita ikat di dunia ini juga akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas dari sorga. Itu kuasa dari suatu agreement atau kesepakatan. Yang kedua, dalam ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kuasa dari kesepakatan yang kedua adalah doanya dikabulkan Tuhan. Apa yang diminta karena sepakat, sorga tidak bisa berkata tidak. Sorga pasti menjawab ya. Atau dengan kata lain, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Itulah kuasa dari suatu kesepakatan. Jadi kuasa dari kesepakatan itu mendatangkan doanya dikabulkan Tuhan, membuat doanya didengar oleh Tuhan, karena ada kesepakatan. Yang ketiga, ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, yang sepakat berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kuasa kesepakatan dari yang ketiga adalah menghadirkan Tuhan. Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, sudah barang tentu yang sepakat untuk berdoa, yang sepakat untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Dengan kata lain, kesepakatan, kuasa dari kesepakatan itu menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan hadir pasti ada berkat. Kalau Tuhan hadir pasti ada kesembuhan. Kalau Tuhan hadir pasti ada kuasa Tuhan dinyatakan. Itulah the power of agreement, kuasa dari kesepakatan. Betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai umat, dalam suatu komunitas, untuk kita membangun suatu kesepakatan. Karena ada power, ada kuasa dari kesepakatan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami akan kuasa dari kesepakatan. Apa yang kami ikat di dunia akan terikat di sorga. Doa kami dikabulkan Tuhan dan menghadirkan Tuhan. Itulah kuasa dari kesepakatan. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman ini. Meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat Tuhan dicurahkan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.